Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, kok bisa-bisanya kamu itu ingkar kepada Allah, kok bisa-bisanya kamu itu kufur kepada Allah, kok bisa-bisanya kamu itu tidak mau taat kepada Allah. Kuntum amwat, padahal dulu kamunya itu tidak ada. Summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian kami matikan kembalikan. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kau manusia akan dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menceritakan tentang peta perjalanan hidup manusia. Manusia hidup mati, mati dua kali, hidup dua kali, dan itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Mati pertamanya manusia adalah ketika manusia masih berada di rahim seorang ibu, dia masih dalam keadaan mati. Mengapa mati? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala belum meniupkan ruh kepada semangat disebut mati. Itu mati yang pertama. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan. Kapan Allah hidupkan dia? 120 hari kita di dalam kandungan seorang ibu, maka Allah tiupkan ruh. Maka yang tadinya mati, setelah ruh itu ditiupkan, bergeraklah manusia. Tanda bergeraknya manusia berarti ada ruh. Orang mati, kenapa mati? Karena ruhnya sudah tidak ada. Ketika masih ada ruh, berarti dia hidup. Mayuhikum, kemudian Allah hidupkan kita, nih dihidupkan oleh Allah. Dari 120 hari terus dipanjangkan umur kita oleh Allah, sampai kita keluar dari rahim seorang ibu, dipanjangkan lagi kita usia kita oleh Allah sampai kepada usia anak-anak. Setelah usia anak-anak dipanjangkan lagi oleh Allah usia kita sampai kepada remaja. Dari remaja dipanjangkan lagi usia kita oleh Allah sampai kita menjadi seorang bapak-bapak. Setelah bapak-bapak dipanjangkan lagi usia kita oleh Allah sampai kepada kita sudah tua menjadi aki-aki. Setelah kita menjadi aki-aki, menjadi orang yang sudah tua, tidak ada pilihan kecuali adalah kematian. Kita tidak bisa kembali menjadi anak-anak, dan kita tidak bisa kembali menjadi orang dewasa dan remaja. Tergantung Allah yang menentukan kapan kita mati. Ada yang mati yang masih berada di dalam perut, ada yang mati pada usia remaja, ada yang mati pada usia dewasa. Tapi yang jelas bahwa kematian adalah rahasia Allah. Takut mati ataupun tidak takut mati, tetap manusia akan mati. Setelah yuhyikum, setelah Allah hidupkan sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, summa yumitukum, kemudian kita dimatikan kembali oleh Allah. Mati kita, masuk ke dalam kubur. Summa yuhyikum, kemudian kita dihidupkan kembali oleh Allah, tidak dimatikan selama-lamanya, dihidupkan, dimintai pertanggungjawaban. Dan setelah itu hanya ada dua tempat yang ditempati oleh manusia di situ. Apakah kita masuk ke dalam neraka, apakah kita masuk ke dalam surga? Dua pilihan. Dan pilihan itu adalah tergantung daripada apa yang kita lakukan sekarang ini. Pada saat sekarang ini, hidup yang singkat ini, apa yang sudah kita lakukan untuk Allah? Surga, neraka, neraka, surga, tidak ke surga, ke neraka, tidak ke neraka, ya ke surga, tidak ada yang tengah-tengah. Ketika di neraka pun, itu bukan ruhnya. Ada orang mengatakan bahwa ketika manusia itu dimasukkan ke dalam neraka itu katanya ruhnya. Ketika masuk ke dalam surga itu ada ruhnya, sementara jasadnya itu tidak. Tidak ada demikian. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayruha liyadhuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kufur kepada kami, sawfa nuslihim nara, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, dan setiap kali kulit mereka hangus. Kulit adalah bukan ruh, kulit adalah jasad. Kullama nadijat juluduhum, dan setiap kali kulit mereka hangus,
badalnahum, akan kami gantikan juludan, akan kami gantikan dengan kulit yang baru. Setiap kali kulit mereka hangus akan kami ganti dengan kulit mereka yang baru. Setiap hangus diganti dengan yang baru, hangus lagi diganti lagi dengan kulit yang baru. Liyadzukul azab, karena saking pedih-pedihnya azab yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang selalu ingkar dan tidak taat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi itulah peta perjalanan hidup manusia. Dan kalau kita singkatkan, dari mana sih asal kita? Kita berasal dari Allah. Dan sekarang kita sudah hidup. Dulu kita mati lalu dihidupkan oleh Allah. Dan setelah hidup kita bukan hanya sekedar hidup, tapi punya misi, punya tujuan. Apa tujuan kita? Dan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tujuan kita itu punya arah. Apa tujuan kita? Yaitu untuk ibadah, mengabdi, taatullah wa khudu'un lahu wal tisamu masyarahu minad-din, yaitu tunduk taat patuh kepada Allah, kepada semua syariat-syariatnya. Dan setelah itu kamu itu mau kemana? Setelah alam dunia yang singkat, yang tidak ditentukan kapan waktunya, setelah itu kamu mau kemana? Maka jawaban kita adalah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup.